Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal. Jadi sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, Pancasila dibahas, disempurnakan dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah C, 18 Agustus. Soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu asas yang pertama adalah asas kebudayaan. Jadi secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan juga kebudayaan. Yang kedua, asas religius. Toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah asas kenegaraan. Karena Pancasila itu merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara. Maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi jawaban yang tepat 3 asas tadi yaitu kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Jawabannya adalah E. Pertanyaan nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena ciri-ciri ideologi terbuka itu yang pertama yaitu nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Berarti yang A ini kurang tepat. Kemudian ciri selanjutnya adalah menerima reformasi, sementara yang B ini menolak, berarti yang B tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pancasila bersifat sebagai suatu ideologi, tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat, jadi sifat-sifat dari ideologi Pancasila itu aktual. Di sini ada beberapa pilihan aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai. Jadi manusia itu menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga
nilai-nilai ketuhanan itu senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara maupun juga bermasyarakat. Sehingga kebebasan dalam rangka demokrasi ini tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dan dalam ekspresi kebebasan manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, ketuhanan. Soal nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk titik-titik. Jadi makna konstitusi itu tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Tetapi di dalam konstitusi itu juga di dalamnya itu juga terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya ini membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Jadi yang tepat di sini adalah A ya, membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi dengan adanya konstitusi, maka kekuasaan pemerintah itu ada batasnya juga. Dan juga jaminan atas hak, kalau sini kan jaminan atas kewajiban politik rakyat. Kurang tepat yang C. Nomor 7. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang titik-titik. Jadi konstitusi Indonesia ini adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan juga rigid. Kenapa? Tertulis itu karena terdokumen dalam bentuk naskah. Tertulis, fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian rigid ini sulit cara mengubahnya. Berarti jawaban yang tepat adalah tertulis, fleksibel, dan rigid. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut kecuali titik-titik. Jadi sebagai negara yang baru pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia ini telah merancang Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya tidak dapat kita pungkiri kalau dalam pembentukannya pasti ada yang namanya perdebatan yang sengit, terutama perdebatan dari Supomo, Bapak Supomo, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga Soekarno. Berarti yang kecualinya adalah E. Kita lanjut ke nomor 9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infra politik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh. Berdasarkan aturan pasal 4,
sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaannya itu dijalankan oleh Presiden. Dan ini dibantu sama Komite Nasional. Jadi jawabannya adalah B.